Masya Allah. Baik. Yang menjawab salam saya dengan semangat. Ya, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan urusannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan urusannya, jadi anak yang solih dan solihah, bapak-bapaknya dilapangkan rezekinya, dan juga anak-anaknya ditambah uang jajannya oleh ibu dan bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian dan adik-adik sekalian yang saya sayangi, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid kita tercinta, Masjid Istiqomah, dalam rangka tolabul ilmi, ya, dalam rangka tolabul ilmi. Setelah kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, siang harinya sholat asar berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan tolabul ilmi, ya, dan insya Allah sebentar lagi sambil menunggu waktu azan dikumandangkan ada santunan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah serta rangkaian ibadah yang kita lakukan insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berpuasa sudah berapa hari? Sudah 15 hari, Masya Allah. Ya, berarti kalau sudah 15 hari, lebarannya berapa hari lagi, Dek? Berapa hari lagi? 5 hari lagi? Oh, Masya Allah, 15 hari lagi, Masya Allah. Sudah dihitung nggak? Serius 15 hari lagi? Bukannya 10 hari lagi? Oh, sudah ya, insya Allah. Berarti kurang lebih setengah bulan lagi ya, 15 hari lagi atau 14 hari lagi. Ya, tidak terasa, Ramadan telah kita lalui. Hampir 2 pekan sudah kita lalui. Sudah 2 pekan kita lalui. Dan yang tersisa insya Allah kurang lebih 2 pekan ke depan. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, amal ibadah kita, terutama puasa kita di bulan suci Ramadan ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan predikat takwa. Karena seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu sebetulnya tujuan utamanya adalah agar kita semuanya mendapatkan predikat takwa. Allah berfirman dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Namun Allah Subhanahu wa taala menspesialkan, menghususkan perintah beribadah berpuasa juga adalah untuk meraih predikat takwa. Dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183-nya tadi sudah dibacakan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini maksudnya apa? Ya, bagaimana menggabungkan kedua ayat ini?
bahwa para ulama menjelaskan dalam menggabungkan dua ayat ini bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan adalah tujuannya untuk mencapai predikat takwa. Khusus untuk puasa di bulan suci Ramadan, ya, khusus untuk ibadah puasa, sebagaimana tadi disampaikan dibacakan ayatnya Quran surah kedua 183, bahwa ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah yang paling cepat, yang paling simpel, yang paling mudah, yang paling efektif untuk meraih predikat takwa. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah puasa yang kita lakukan, insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita meraih predikat takwa tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan, ya, kita sama-sama pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang, ya, kriteria. Ini kriteria penting. Kriteria agar ibadah kita yang kita lakukan, ya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap ibadah puasa kita, ibadah haji, mungkin yang sudah haji, ibadah haji, sodakohnya, infaknya, tilawahnya, tarawihnya, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah-ibadah yang lainnya pun yang bersifat ghair mahdoh, yang tidak langsung, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala tapi melalui perantara manusia juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita penuhi kriteria-kriterianya. Kita penuhi syarat-syaratnya. Sehingga aktivitas kita dalam hidup kita ini sehari-hari insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Sehingga setiap hari, setiap waktu, setiap pekan, setiap tahun, setiap detik bahkan yang kita lakukan hendaknya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau aktivitas kita yang kita lakukan, ya, terutama nih adik-adik, banyak waktu libur misalnya. Di bulan suci Ramadan ini kan mungkin aktivitas libur lebih banyak. Sekolah juga tidak terlalu padat. Maka salah satu ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala berpaling dari kita itu kalau kita menyibukkan diri dengan hal yang sia-sia. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan bahwa salah satu ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala berpaling dari kita itu apabila kita banyak melakukan hal yang sia-sia. Disibukkan dengan perkara yang sia-sia. Perkara yang tidak bermanfaat. Ya, jangan sampai nih Ramadan justru hatam game online-nya. Wah, hatam. Game online-nya hatam berapa level misalnya. Jangan sampai seperti itu. Atau ibu-ibu sinetronnya atau drakornya misalnya, wah, hatam berapa episode misalnya seperti itu. Tidak seperti itu. Justru harus kita optimalkan waktu kita dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini terutama. Kita manfaatkan 2 pekan ke depan, ya, agar semua aktivitas kita bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kriterianya? Ya. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Ya. Ikhlas, niat yang ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan imanan wahtisaban, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih kita yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua aktivitas yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ini sudah merupakan salah satu kriteria, sudah terpenuhi kriteria bahwa insya Allah amalan kita bernilai ibadah dan insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran,
Ya, surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, semata-mata ikhlas dalam menjalankan agama ini. Ikhlas artinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan, ya, illa kana khalisan, kecuali amalan tersebut adalah amalan yang ikhlas. Wa batughiya bihi wajhullah, dan yang diharapkan dari amalan tersebut adalah semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Ya, ini senantiasa perbaharui ini niat kita. Niat kita perbaharui, ya, agar apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak kata para ulama salaf, rubba amalin kabir, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak, ya, amalan yang kecil menjadi besar dan bernilai itu karena niat. Sebaliknya amalan yang besar begitu banyak menjadi kecil, bahkan menjadi tidak bernilai, itu karena niat. Ada dalam sebuah hadis yang cukup mengerikan kalau menurut saya ini, kalau kita sama-sama renungkan. Ada hadis yang menjelaskan, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa nanti ada 3 golongan manusia yang pertama kali dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Bukan orang kafir, bukan orang munafik, bukan. Ya, bukan orang kafir, bukan orang Nasrani, bukan. Tapi justru mereka adalah orang-orang yang salih. Amalan mereka amalan yang sangat besar. Tapi menjadi orang yang pertama kali kelak dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Ya. Seorang yang mati syahid, dia berperang dalam rangka membela agama, dan dia mati dalam medan tempur tersebut, ya. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu dan senantiasa mengamalkan ilmunya, dan juga termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah orang yang memiliki kemampuan Al-Quran dan juga dia mengamalkannya, kemampuannya tersebut. Kemudian kriteria orang yang ketiga adalah orang yang memiliki harta berlimpah dan dengan hartanya tersebut dia banyak berinfak dan bersedekah dengan hartanya tersebut. Namun mereka menjadi orang yang pertama kali kelak dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kenapa? Ketika mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu yang pertama? Kenapa kamu mati? Limadza qutilt? Madza? Kenapa kamu meninggal dunia, terbunuh? Orang tersebut menjawab, saya terbunuh karena saya berjuang mempertahankan agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi ternyata kata Allah apa? Kadzabta, engkau berbohong. Engkau berjuang bukan karena aku, tapi engkau berjuang karena ingin disebut oleh orang-orang sekitarmu sebagai pemberani. Masya Allah. Ya, gara-gara amalan hati dia ingin disebut sebagai pemberani, ingin disebut sebagai pahlawan, sehingga justru dia menjadi orang pertama dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Termasuk orang yang kedua, orang yang belajar ilmu, mengamalkan ilmu, membaca Quran dan juga mengamalkan Quran, namun ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau lakukan dengan ilmu yang engkau miliki dan dengan kemampuan Quran yang engkau miliki? Dia mengatakan bahwa aku mengamalkannya baik di waktu pagi maupun di waktu siang. Ya. Dan aku juga mengajarkannya kepada orang lain. Karena engkau
Tapi kata Allah apa? Kadzabta, engkau bohong. Ya, engkau belajar ilmu, engkau mengamalkan ilmumu, membaca Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran, itu semata-mata karena engkau ingin disebut sebagai alim dan sebagai qori. Maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Termasuk orang yang ketiga. Orang yang ketiga adalah orang yang dermawan. Kata Allah, apa yang kau lakukan dengan kelapangan rezeki yang telah aku berikan kepadamu? Aku menginfakannya di waktu pagi maupun di waktu siang. Tapi kata Allah, engkau berbohong. Ya. Engkau berinfak bukan karena aku, tapi engkau berinfak karena engkau ingin disebut sebagai orang yang dermawan, jawad. Dan engkau telah mendapatkan itu. Termasuk yang pertama telah mendapatkan gelar pahlawan, pemberani. Yang kedua juga telah mendapatkan gelar sebagai alim dan juga qori. Yang ketiga juga sudah mendapatkan gelar sebagai dermawan, orang yang dermawan. Tapi semuanya itu menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kriteria pertama. Apa tadi kriteria pertama? Ikhlasun niyah, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kriteria yang kedua, agar amalan yang kita lakukan bernilai ibadah dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah amalan tersebut harus benar. Ya, harus apa? Benar. Dalam bahasa Arabnya disebut as-shawab. Ya, as-shawab. Yang pertama ikhlas, yang kedua as-shawab. Ya, benar. Apa maksudnya benar? Ya. Benar di sini yang dimaksud benar adalah yang kita lakukan memang amalan yang benar. Amalan yang tidak bertentangan dengan syariah. Satu ini. Yang kedua, benar di sini adalah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan adalah berdasarkan tuntunan. Ada tuntunannya. Jadi tidak mengada-ngada. Ya, tidak membuat dalam hal beribadah. Ya, memang ada panduannya berdasarkan ilmu. Maka pantas Fudail ibnu Iyad rahimahullahu taala mengatakan, innal amala idza kana khalisan lam yakun shawaban lam yuqbal. Sungguhnya amalan kalau dia ikhlas tapi lam yakun shawaban, tidak benar, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Wa innal amala idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya juga, amalan seseorang yang benar tapi tidak ikhlas, benar. Tadi yang berjihad benar tapi enggak ikhlas, tidak akan diterima. Ya. Belajar ilmu mengajarkannya benar, tapi nggak ikhlas, nggak diterima. Ya, jadi dua-duanya nih. Ini dua syarat yang harus kita senantiasa perhatikan dalam setiap beramal. Ya, kalau kita ada hati kita kecenderungan, ya, bukan karena Allah, segera luruskan. Ya, segera luruskan. Tajdidun niyah, perbaharui niat kita. Harus semata-mata karena Allah Subhanahu supaya bernilai ibadah. Kita bersihkan hati kita dari apa? Dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan syirik. Ya. Baik itu syirik kecil maupun syirik besar, apalagi syirik besar. Ya, syirik kecil itu seperti apa? Riya. Riya itu apa? Riya itu ingin dipandang oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Beramal tapi ada perasaan hati ingin dilihat oleh orang lain, itu adalah syirik kecil. Itu akan menggugurkan amalan kita. Sum'ah itu ingin dengar oleh orang lain. Ini termasuk syirik kecil. Ya. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian beramal nih, nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Berinfak nggak ada yang lihat. Bagus nggak? Yang tahu hanya kita saja. Tapi besoknya, lusanya, minggu depannya bercerita kepada orang lain, ingin dengar oleh orang lain. Ya, jadi amalan yang lampau yang sudah kita lakukan, kemudian kita ceritakan kepada orang lain, sehingga itu menjadikan dalam hati kita ingin didengar oleh orang lain. Ya, ini adalah penyakit yang akan menghapuskan amalan kita, menggugurkan amalan kita. Ya, apalagi syirik besar, ya. Kalau syirik besar jelas
Bahkan bukan hanya menghapuskan amalan yang saat ini kita lakukan, tapi justru akan dapat mengeluarkan kita dari Islam kalau syirik besar. Ya, tadi apa tadi? Yang pertama ikhlasun niyah. Yang kedua as-shawab. Ya, saya lanjutkan tadi. Fudail bin Iyad mengatakan, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa shawaban. Kalau ingin amalan kita itu diterima, kata Fudail bin Iyad, harus ikhlas dan harus benar. Fal khalisu ayyakuna lillah was shawabu ayyakuna ala sunnah. Yang dimaksud dengan ikhlas itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksud dengan benar itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga. Nah, ini pokok nih yang dua ini. Yang ketiga, yang keempat, ini adalah tambahan. Tambahan, jadi bukan hanya sekedar diterima, tapi akan menjadikan amalan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dicintai itu udah levelnya berarti lebih daripada diterima. Ya, Allah mencintai amalan kita yang kita lakukan. Ya. Maka kriterianya yang ketiga harus kita penuhi. Apa kriteria ketiga? Yang ketiga ataupun syarat yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Al-juhdu. Al-juhdu atau al-itqan. Ya, bersungguh-sungguh. Apa yang ketiga, Dek? Al-juhdu atau al-itqan. Ya. Al-juhdu atau al-itqan. Sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh dalam melakukannya. Al-itqan. Apa definisi itqan itu? Itqan itu adalah dalam kamus, ya, dalam kamus bahasa Arab yang dimaksud dengan itqan itu adalah al-ihsanu wal ihkamu lisyai', yaitu kita melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Ya. Jadi kalau melakukan sesuatu agar amalan kita itu dicintai, ya, maka lakukanlah dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, gimana lakukan dengan sungguh-sungguh itu? Sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Ya. Ada dalam istilah hafalan itu itqan, mutkin. Hafalannya itqan atau mutkin. Ya. Itu kalau itqan itu, kalau hafalan mutkin, itqan atau mutkin itu adalah hafalannya kalau distorkan, ya. Kalaupun bangun tidur suruh setoran hafalannya, itu nggak ada yang salah. Lancar. Itu namanya itqan. Ya. Berarti itu saking sempurnanya. Seperti itu. Jadi amalan kita kalau ingin dicintai oleh Allah, diterima bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan secara itqan. Lakukan secara sungguh-sungguh, sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Ya. Seperti misalnya kita melakukan apa? Sekarang saum. Saum di bulan suci Ramadan. Maka supaya saum ini diterima bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Caranya adalah seperti halnya yang sudah kita ketahui bersama, kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Tapi yang kita lakukan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, dan mungkin yang bapak-bapak yang sudah punya pasangan menahan syahwatnya di siang hari, bukan hanya sekedar itu. Karena kalau hanya itu saja nggak cukup. Ya. Kata dalam sebuah hadis dikatakan banyak orang yang berpuasa tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan puasanya tersebut. Ya, tidak semata-mata karena Allah, tidak mengikuti tuntunan, dan juga tidak sungguh-sungguh. Kalau pengen sungguh-sungguh, perhatikan adab-adabnya. Ya, adab-adabnya mulai dari niat, ya, kemudian juga meninggalkan hal-hal yang membatalkan ataupun mengurangi pahala puasa. Ya, kemudian kita mengisinya dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, yang produktif, ya, dan lain sebagainya.
Ya, itqon. Dan orang yang itqon, orang yang sungguh-sungguh itu bukan melakukan sesuatu dengan dipaksa, tidak. Ya, bukan terpaksa, memaksakan diri. Ya, kita memaksakan diri untuk melakukan sesuatu untuk paksakan. Itu paksakan itu bukan kategori sungguh-sungguh. Ya, karena orang yang memaksakan diri itu adalah terpaksa melakukannya. Tapi yang sungguh-sungguh itu adalah melakukan sesuatu amalan, suatu pekerjaan dengan apa? Dengan perasaan senang. Ya. Dengan perasaan senang, dengan perasaan dorongannya adalah dorongan dari motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Melakukannya dengan senang hati. Beda enggak? Ya. Kita mungkin sebagai pegawai, ada yang mungkin punya atasan gitu. Coba beda nggak? Kita melakukannya dengan senang hati atau dengan terpaksa, beda nggak? Tentu beda. Ketika kita melakukan dengan senang hati itu Masya Allah, ya, kita berupaya untuk mengeluarkan potensi yang terbaik yang kita miliki. Ya, kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Karena dia bersungguh-sungguh itu dia mengeluarkan segenap kemampuan yang terbaik yang dia miliki dalam melakukan amalan tersebut. Sehingga kalau misalnya puasa, kalau misalnya sholat pun dia berusaha untuk hadir ke masjid pun tidak terlambat. Tentunya. Begitu. Dia memakai pakaian yang terbaik. Ya. Memakai pakaian yang terbaik, bahkan berada di saf yang paling depan, seperti itu. Ya, pokoknya melakukannya yang terbaik, sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Ya, itu adalah kriteria ataupun syarat yang ketiga agar amalan yang kita lakukan bernilai ibadah bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melakukannya dengan penuh kesungguhan, dengan sesempurna mungkin dan sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir, ya, karena sebentar lagi katanya akan ada akan ada santunan, ya. Maaf saya sebutkan, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW itu bersabda, ya, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila, ya, innallaha yuhibbu mencintai. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan, apabila salah seorang di antara kalian melakukan suatu amalan ayyutqinahu, dilakukan secara itqan, dilakukan dengan sebaik mungkin, dilakukan dengan sesempurna mungkin, dilakukan dengan sesungguh-sungguh mungkin. Ya. Jadi ini adalah bukan kata saya, tapi memang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Ya, kalau ada orang jahat, copet kalau mau nyopet, kira-kira males-malesan, sungguh-sungguh Pak. Dek, pernah dicopet nggak Dek? Pernah nggak? Pernah. Oh, Masya Allah. Dicopet apa Dek? Nggak tahu. Ya, kalau copet, kira-kira nyopet nih Pak, mau nyopet, Bu. Copet itu kalau mau nyopet, dia sungguh-sungguh atau malas-malesan? Serius nggak? Diatur sedemikian rupa, bahkan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya, secepat mungkin, lebih cepat, Jadi betul-betul sudah tersusun rapi. Itu Pak mau nyopet Pak, Bu. Itu mau nyopet. Kita ibadah kok nggak serius? Ya, kita dalam beribadah nggak serius. Masa orang mau nyopet saja serius? Ya, sungguh-sungguh. Kita mau ibadah nggak serius. Ya, itu kriteria yang ketiga. Kriteria ataupun syarat yang keempat, ya, agar amalan yang kita lakukan diterima bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan panduan dari Rasulullah SAW, yaitu ad-dawam. Apa? Ad-dawam. Dawam itu apa? Dawam itu apa?
terus menerus, ya. Dilakukan secara terus menerus, continue, ya. Lakukan secara terus menerus. Jadi bukan hanya sekedar sesekali, ya. Ada istilahnya anget-anget apa? Anget-anget apa? Ya, ya seperti itu. Jangan, ya hanya sekedar angetnya sebentar, ya, angetnya sebentar, ya, semangatnya sebentar. Tidak seperti itu. Jadi kalau amalan kita ingin diterima dan bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lakukan secara sungguh-sungguh dan juga terus menerus. Ya, secara terus menerus. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, sama dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai, coba lihat, ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai, pakainya sigoh mubalaghah, yaitu amalan yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, wa in qalla, walaupun cuma sedikit, ya. Jadi amalan yang dilakukan secara terus menerus walaupun cuma sedikit, itu adalah merupakan amalan yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita ingin mengukur, ya, Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, kalau kita ingin mengukur apakah saum kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu salah satu indikatornya adalah kita lihat pasca Ramadan. Apakah kita bisa continue melakukan amalan-amalan tersebut, melakukan saum di bulan-bulan selain bulan Ramadan atau tidak? Ya. Apakah tahajud kita, qiyamul Ramadan kita ataupun tarawih kita, ya, tilawah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ingin mengukurnya, coba lihat pasca Ramadan. Apakah pasca Ramadan kita bisa konsisten terus-menerus melakukan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini atau tidak? Karena salah satu indikator amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu kita melakukannya secara terus-menerus. Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan dalam sebuah perkataannya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza taqabbala amala abdin, apabila, ya, menerima suatu amalan seorang hamba, ya, waffaqahu li amalin salihin ba'dah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang tersebut, kepada hamba tersebut untuk melakukan amalan solih setelahnya, berikutnya, terus menerus. Kalau kita sekarang saum di bulan suci Ramadan, maka di bulan Syawal berarti kita melakukan puasa Syawal, diikuti 6 hari setelah Syawal. Kemudian kita juga melakukan puasa-puasa yang lainnya, yang pekanan ataupun bulanan. Yang pekanan misalnya Senin Kamisnya. Kemudian yang bulanan misalnya kita melakukan saum ayyamul bidnya, seperti itu. Kalau kita mampu merutinkan itu, berarti indikator saum kita ini insyaallah saum yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tadi perkataan tadi. Ya. Innallaha idza taqabbala amala abdin waffaqahu li amalin sholihin ba'dah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menerima amalan satu hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk melakukan amalan sholih yang serupa setelahnya. Ya. Jadi kita iringi amalan sholih dengan amalan sholih setelahnya. Ya. Jadi kita baiknya itu bukan hanya sekedar, makanya kunu robbaniyin wala takunu ramadaniyin, ya. Jadilah kalian orang-orang yang memang orang baik terus-menerus, ya. Bukan hanya sekedar orang yang baiknya hanya pada bulan Ramadan saja. Ya. Insyaallah, Pak, kalau kita continue dengan kebaikan, continue dengan amalan-amalan salih, ya. Masya Allah, Pak. Keutamaannya adalah yang pertama, salah satunya nih Pak, keutamaannya adalah kita akan mendapatkan pahala walaupun kita tidak melakukannya. Walaupun kita tidak melakukannya. Ya. Bapak nih rutin puasa Senin Kemis misalnya. Bahkan tahun saya
Dulu ada jamaah kita nih yang rutin puasa Daud, Pak, Masya Allah, Pak. Rutin puasa Daud, saya tanya udah berapa tahun, kalau tidak salah sudah sampai 7 tahunan. 7 tahun bahkan sampai 8 tahun. Ada jamaah kita yang sudah meninggal dunia. Dulu beliau di sini saya melatih daurah janaiz, ya. Beliau menjadi modelnya. Ternyata setelah beberapa bulan kemudian, ya, beliau adalah menjadi orang yang pertama yang saya mandikan. Seperti itu. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan mengampuni beliau. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi walaupun kita tidak melakukannya, maka pahalanya tetap dapat, Pak. Masya Allah. Luar biasa kan? Jadi kata Rasulullah, idza maridul abdu aw safaro kutibalahu makana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seorang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka dicatat baginya pahala, ya, maka dicatat baginya pahala kebiasaan yang biasa dia lakukan dalam keadaan baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mukim. Ya. Misalnya kita rutin Senin Kemis, kemudian pada hari Senin itu kita sakit, nggak bisa berpuasa, maka insya Allah dapat pahala puasanya, Pak. Walaupun Bapak tidak berpuasa, Bapak sholat berjamaah rutin di masjid misalnya, tiba-tiba Bapak sakit, sakitnya bukan sembarang sakit, sakit yang berat makan, misalnya, sudah tidak mampu lagi ke masjid ini, tapi sebelumnya rutin. Penyakit yang berat apa, Pak? Ya. Kalau menurut saya sih penyakit yang berat itu pas stroke, Pak. Berat stroke itu. Jangankan stroke, Pak. Segerobak aja berat, apalagi stroke. Ya. Jadi kalau misalnya kita terkena penyakit, kemudian ini yang tersenyum berarti memperhatikan nih, Pak. Masya Allah. Ya, kalau kita sakit, kemudian kita tidak mampu lagi menuju ke masjid ini, tapi sebelumnya kita rutin berjamaah, maka sholat kita di rumah yang tidak sempurna ruku dan sujudnya tersebut, insya Allah bernilai sebagai sholat berjamaah. Tapi syaratnya apa? Kita rutin, dawam melakukan aktivitas kebaikan ataupun sholat berjamaah tersebut. Ya. Dan yang paling menakjubkan ini sebagai penutup, ya, orang yang dawam melakukan sesuatu, insya Allah, Pak, ini, ya, para ulama menyampaikan bahwa orang yang dawam melakukan sesuatu, man asya ala syai'in, ya, mata ala syai'in. Barang siapa yang dawam melakukan sesuatu, maka dalam hidupnya, maka Allah akan matikan beliau, maka ia pun akan meninggal sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Ya, Masya Allah. Kalau Bapak rutin melakukan sesuatu, misalnya apa? Tadarus Quran misalnya, rajin menghafal Quran, sudah memulai, ya, maka insya Allah Bapak insya Allah akan diwafatkan, Ibu akan diwafatkan, kita akan diwafatkan dalam keadaan sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Ya, sebaliknya kalau kita biasa melakukan amalan-amalan buruk, amalan-amalan yang tidak baik, ya, maka kita pun akan wafat sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan sebagaimana pesan panitia bahwa kajian sore menjelang buka puasa ini mungkin cukup sampai jam 5:15, ya, dan waktu sudah menunjukkan jam 5:14 yang saya lihat di depan saya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kriteria-kriteria tadi yang disampaikan insya Allah kita betul-betul pahami, kita cermati, dan insya Allah kita implementasikan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga insya Allah mudah-mudahan seluruh amalan yang kita lakukan di dunia ini, ya, dengan memperhatikan syarat-syarat dan kriteria-kriteria yang tadi disampaikan, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai amalan salih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.